warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan doa. Semoga dengan doa itu kita menjadi lebih sehat, lebih bagus dan lebih semangat. Untuk itu Mas Muhammad Januar bisa diberdoakan untuk Mas Januar. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Setelah mulai, selesai. Oke, terima kasih Mas Januar. Alhamdulillah pada pagi ini Mas Januar, Mas Awan, Mas Adi, Mas Aris, dan Mas Ijai dan Mas Nova telah kita buka dengan janjian. SMK Bisa. Ya. SMK ketiga ada Asik. Ya. Pada pembelajaran yang minggu kemarin kita kan sudah belajar masalah ISO. Dari anak-anak semua mungkin ada yang mengalami kesulitan. Mas Januar. Oke, Mas Awang ya. Itu masalah apa yang masih menggagal di pelajaran ISO kemarin? Kaitannya apa Pak pelajaran itu dengan pembelajaran alat ukur mekanik ini Pak? Oke, terima kasih Mas Awang. Menerapkan alat ukur mekanik dan fungsinya. Ya, kompetisi dasarnya adalah kemudian IPK-nya adalah menjelaskan pengertian alat ukur, tujuan pembelajaran. Ya, pertama melalui nanti ada pengamatan di yang PPT dan video yang ada di nanti saya unggah ataupun yang sudah tercantum di saya kirim di Google Classroom dan di WA Group, ya kan? Siswa mampu peserta didik dapat menjelaskan pengertian alat ukur dan fungsinya dengan tingkat ketentuan yang ada. Untuk memudahkan dan menyemangati, saya akan memberikan pertanyaan dulu biar saya paham kemampuan Anda seberapa jauh. Saya membuka pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang alat ukur? Yang lain? Tahu Pak? Oke, dari kelompok 3 ya? Ya. Mas Aris ya? Untuk Mas Aris. Alat ukur adalah alat untuk membantu pengukuran panjang dan luas Pak. Oke, terima kasih ya. Mas Ukur, Mas Aris luar biasa. Maka saya akan masuk ke materi mengenai alat ukur mekanik. Ya, kita mulai alat ukur mekanik. Ya, kita mulai dengan macam-macam alat ukur mekanik. Ini alat ukur yang saya taruh di sini. Ini misal baja, ya, misal baja, misal yang terbuat dari plat baja. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong ini mempunyai dua satuan milimeter dan inch, tergantung penggunaannya. Ya, kalau di Asia biasanya pakai milimeter, Jerman dan sebagainya pakai inch. Kemudian alat ukur jangka sorong ini, tapi jangka sorongnya ya, karena lagi bahwa alat ukur jangka sorong ini mempunyai tingkat ketelitian. Ya, ini lanjut ke mikrometer. Mikrometer ada bermacam-macam, ya kan? Kita punya 4 ketelitian, yaitu 0 sampai 025. Ya, 0 sampai 025 ini. Kemudian 25 sampai 50 sampai ke 75 sampai 100. Apa yang sudah Bapak terangkan tadi masalah materi alat ukur, ya kan? Dan apa yang dengan dapat sudah membuka di WA Group, kita minta anak-anak sekolah mulai mengidentifikasi masalah alat ukur dari pengertian alat ukur, jenis dan macam alat ukur, cara membaca alat ukur. Anak-anak itu bisa menggali informasi lebih banyak lagi masalah alat ukur ini dengan mencari data, mencari mengumpulkan bahan. Ya, itu bisa dari modul, bisa dari sumber yang lain, ya kan? Sehingga memperkaya akan data yang jenengan punya. Ada yang bisa membantu Mas Adi masalah tadi? Mungkin masalah ini kelihatan nggak aktif banget sih? Bisa Pak. Mas Ida, itu Mas Ida, biar semangat dari ini. Ya. Mungkin pistonnya halus Pak. Oke, Mas Ida, kasih dulu ya jawabannya. Ada yang lain? Ya. Siapa Mas? Alat ukurnya pesawat. Siapa tadi cinta namanya? Muhammad Januar. Oh, Nyaman. Oke, alat ukurnya yang besar. Oke. Ya, alhamdulillah benar ya. Jadi dalam mengukur sesuatu kalau ada
kalau ada ketidaksamaan dengan SOP itu ada beberapa macam. Kita lihat di pengukuran itu di diameter piston itu kan pakainya mikrometer, ya karena dia punya tingkat ketertiban yang lebih tinggi. Ya, sebelum menggunakan alat ukur mikrometer, ini baiknya adalah dilakukan kalibrasi dulu. Ini pakai kalibrasi, ya kan? Kalau sudah menyentuh, kita akan putar ini dan kita akan setel pakai penyetel yang dari kunci penyetel ini. Ya. Yang pertama adalah penyebabnya mungkin di alat ukur yang belum dikalibrasi, ya karena berbeda. Kemudian kalau siapa tadi namanya Mas Januar, alat ukurnya yang rusak, mungkin bisa jadi alat ukurnya yang rusak. Ya, saya contohkan di mikrometer. Ya, mikrometer ini tetap harus dikalibrasi di angka 0 sampai 0. Bila sudah pojokan seperti ini, angka 0-nya tidak ketemu angka 0, berarti alat ukur ini bermasalah. Ya. Terus yang ketiga, tadi dua ya. Yang ketiga mungkin juga salah membaca alat ukur, ya kan? Karena cepat-cepat buru-buru gak keteliti, yang harusnya 78 jadi 77, ya. Yang keempat adalah kemungkinan memang bacanya benar, ya kan? Alatnya sudah dikalibrasi, alat ukur yang bagus, tapi memang sudah objeknya pistonnya sudah mengalami kausan. Terima kasih. Mungkin cukup ya pembelajaran ini yang masalah pertanyaan diskusinya. Mungkin dari salah satu kalian ada yang bisa membacakan rangkuman dari belajar ini. Ya Mas Pak. Rangkuman yang saya dapat, yang pertama, alat ukur mekanik adalah alat yang digunakan untuk membantu pengukuran dalam hal besaran, panjang, luas, dan sebagainya. Yang kedua, jenis-jenis alat ukur mekanik. Yang pertama, mistar. Yang kedua, kilogrubik. Yang ketiga, jangka sorong. Yang keempat, mikrometer. Yang kelima, diagurgik. Yang ketiga, kegunaan dan fungsinya. Terima kasih Mas Pak. Apa yang sudah disampaikan Mas Teman, saya cuma menambah saja bahwa alat ukur ini mempunyai tingkat ketelitian. Jadi barang ini rentan terhadap rusak, ya kan? Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat ukur ini, satu, jangan sampai jatuh, karena akan mempengaruhi tingkat ketelitian. Ya. Disimpan pada tempat-tempat yang aman, jangan sampai. Oke, selanjutnya Bapak akan mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari ini. Untuk itu, Bapak akan membagikan LKPD dan evaluasi, mungkin bisa dibaca dan diisi. Ya, bisa baca dan diisi. Oke, kalau sudah terima semua, bisa mulai dikerjakan. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Kita lihat bareng-bareng. Menurut Anda, analisa saudara penggunaan jam tersebut berikut yang paling tepat berdasarkan nilai ketelitiannya adalah pada pengukuran A, diameter dalam ground silinder, ketebalan kampas kopling, jarak manipulasi pedal rem, diameter roller piston, diameter luar piston. Mas Noma, jawabannya apa ini? Diameter luar piston. Diameter luar piston. Coba. Mas Adin. Ketebalan kampas kopling. Ketebalan kampas kopling. Oke. Saya tampilkan nilai jawaban nilai ya. Wah, dapat 100 nih, bagus nih ya. Terima kasih sudah kita melakukan evaluasi. Untuk itu sebelum menutup kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih telah hadir di sini dalam keadaan yang masa pandemi ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat, dan nanti jangan lupa untuk yang soal uraian dan soal LKPD bisa di download atau bisa diambil di WA group dan
Classroom. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah aplikasi elektrik. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Ya, ada ya, cukup ya. Malah kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa bersama.